Amin. Shalom semuanya. Ya, bersyukur, selamat pagi dan juga sekali lagi selamat tahun baru. Dan kasih salam kanan depan belakangmu. Kalian sudah masuk ke ibadah buah sulung yang pertama. Ya, saudara, selalu ada berkat ya utama dalam buah sulung ini. Ya, biarpun apapun yang terjadi, buah sulung itu selalu unik. Ya, unik untuk dalam perjalanan iman orang percaya, dalam orang-orang Israel dan sebagainya. Ya, sebab itu terima kasih sudah hadir pagi-pagi. Saya tahu ya, memulai sesuatu itu bukan yang mudah, mengakhiri juga ya tidak mudah. Sebab itu pagi hari ini ada sesuatu yang Tuhan taruh ya, yang kita mau belajar bersama-sama memulai 2026 ya. Ya, saya akan mulai dengan kalimat ini yang sudah kita lihat di akhir tahun ya. Tentang apa sudah? Tentang the coming kingdom, tentang kerajaan yang akan datang ya. Kingdom reality ya, is the foretaste on the coming kingdom. Kalimat itu saya berharap saudara jangan pernah lupa. Realitas kerajaan adalah incip-incip gitu ya. Realitas kerajaan Allah kita, Allah sekarang adalah incipan awal kerajaan yang akan datang. Pemikiran ini yang harus ditaruh di awal ini, Tuhan taruh di hati saya untuk saya mulai dengan kalimat ini ya. Katakan sama-sama, kingdom reality is the foretaste of the coming kingdom ya. Jadi ada kerajaan yang akan datang ya, dan kerajaan itu luar biasa, perfect ya. Dan kita sekarang belum perfect, kita belum sempurna, kita sudah diselamatkan. Yang sepakat katakan amin ya. 2 Korintus 5 ayat 17, kita adalah ciptaan yang baru di dalam Yesus ya. Kita sudah beberapa dari saudara sudah puluhan tahun, beberapa sudah jadi pelayanan, ya tapi hidup kita masih menghadapi realitas kehidupan. Yang sulit bangun pagi, ya masih sulit bangun pagi, yang utangnya masih, ya masih utang, yang bisnisnya belum jalan, ya belum jalan, itu realitas. Ya betul kan saudara? Itu realitas yang harus kita hadapi 2026 dengan gebiarnya Natalan, gebiarnya tutup tahun, ya semangat, kita semangat memasuki 2026, tetapi minggu ini kita harus menghadapi realitas, saudara yang ulangan ya harus masuk ulangan, saudara yang ujian ya harus masuk ujian, keluarga kita yang masih tidak berubah, belum banyak berubah banyak, ya kita masih harus menghadapi realitas yang sama, betul kan saudara? Tetapi ada janji Tuhan di masa depan untuk kita sekarang, ya. Dan sekarang kita percaya dalam 7 tahun ke depan dan dimulai 2026 ini kita bisa foretaste bahasa Inggrisnya. Saya lebih sulit cari padanan bahasa Indonesia, jadi saya akan tetap pakai bahasa Inggris. Katakan sama-sama foretaste, 1, 2, 3. Foretaste, kita merasakan, mungkin kalimat yang agak sedikit tepat, merasakan sekarang apa yang dijanjikan nanti. Amin saudara. Apa yang dijanjikan nanti kita bisa merasakan sekarang. Oleh sebab itu Tuhan membawa saya untuk membaca dan mengajak jemaat. Kalau dulu kita belajar Markus, Yohanes, untuk pertama kalinya karena saya menghindari kalau belum waktunya, tapi karena memang pesannya ini tentang the coming kingdom, maka mau tidak mau saya harus membuka ini, berjalan bersama-sama, kita harus mulai belajar kitab Wahyu. Yang sepakat katakan amin. Ada 22 pasal yang tidak mudah dibaca. Karena banyak nubuatan dan eskatologi ini selalu eskatologi adalah bahasa yang artinya tentang akhir zaman. It's the coming king. Ya, saya tidak akan kembali ke basicnya, tetapi kita ngerti, saya mengajarkan, ya kalau masih ada gambarnya dulu, the full gospel, bagaimana Yesus yang belum lahir, Yesus yang inkarnasi, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus naik ke surga, Yesus memerintah, semua sudah dan sedang terjadi, hanya satu yang belum terjadi, Yesus datang lagi. Haleluya, amin saudara. Banyak orang mengatakan tentang banyak hal tentang moral, tentang nasionalisme, tentang perpuluhan, tentang persembahan, tentang diberkati. Dan ketika kita ngomong Yesus mau datang, kemudian itu masih nanti gitu kan. Ya tetapi tidak bisa, karena ini sudah ada pertemuan titik, maka kita harus membaca kitab Wahyu. Kita harus mulai belajar, sesulit apapun harus kita Wahyu. Dan kitab Wahyu ini adalah surat kelima atau tulisan kelima dari Yohanes.
Jadi kalau saudara mau baca Wahyu, maka saudara baca Injil Yohanes, surat Yohanes 1, 2, 3, kemudian Wahyu ini make sense. Dan surat Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes ketika Kaisar Domitian itu kaisar yang paling kejam, jadi pemikiran gitu. Dan saya akan mau bacakan untuk pagi ini dari Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 8. Sedikit aja, saya tidak akan menerangkan kitab Wahyunya, tetapi ada beberapa highlight di sana. Cuma saya mengharapkan dalam sebulan ini, khususnya bulan Januari, mulai belajar kitab Wahyu, mulai belajar baca kitab Wahyu. The truth will set us free. Ya, kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Dan saya terus akan pelajari bahwa firman ini yang akan memisahkan, Ibrani katakan, antara tubuh dan jiwa, antara tubuh dan roh, antara jiwa dan roh kita lebih tepatnya. Ya, seperti pedang bermata dua, ketika kita bisa membaca firman Tuhan ini dengan baik, kita bisa belajar firman Tuhan, tiba-tiba pikiran, perasaan, dan kehendak kita akan dipisahkan dan semakin dipulihkan, semakin dimuliakan, semakin diglorifikasi, dan spirit kita mulai mengambil alih kita. Maka realitas kerajaan itu dimulai dari pisahnya jiwa dan roh kita. Atau lebih tepatnya dikuasainya hidup kita. Bukan kita tidak lagi dikuasai pikiran, kita tidak lagi dikuasai perasaan, kita tidak dikuasai oleh kehendak kita, tapi Roh Kudus yang akan mulai menguasai kita. Dimulai dari mana? The word, firman itu yang akan memisahkan antara jiwa dan roh. Sebab itu baca firman. Tidak ada cara lain. Saya sudah pelajari, saya sudah mencoba mencari. Tidak ada cara, tidak pakai meditasi, tidak pakai apa. Saudara malah bisa keblasok kalau meditasi, berdoa, profetik. Tapi tidak rutin, tidak berakar di firman. Sebab itu semakin kita ngerti kingdom reality, semakin kita mau mengerti kerajaan surga datang, kehendaknya jadi di hidup kita seperti di surga, baca firman. Yang sepakat katakan amin. Dan ini diberikan supaya logika kita bisa masuk. Kalau tidak ada Alkitab ini kita tidak ada panduannya. Cuma pesan, tidak ada panduannya. Sebab itu please tolong, mau dikhotbahi apapun, mau dikasih pesan apapun, realitas itu tidak akan terjadi kalau kita tidak baca firman. Ya, tolong paksakan diri kita baca Alkitab. Kalau bisa satu ayat. Kalau tidak bisa satu pasal. Kalau satu ayat aja sulit kan ya enggak bisa ya. Satu ayat bayangkan sedikit sekali. Satu ayat satu hari pun enggak apa-apa. Yang penting makan. Sepakat? Amin ya? Yang penting makan. Satu ayat pun enggak apa-apa. Bagi di grup, bagi di reel atau dibagi di Instagram atau apapun. Ya. Satu ayat kalau satu pasal sulit, satu Alkitab apalagi gitu. Kan kayaknya ngawu-ngawu gitu. Baca. Yang penting paksakan baca, kayak orang sakit itu paksakan makan, paksakan minum. Betul? Ya, semua klub tolong dibantu, dipastikan cuma WA, hari ini dapat ayat apa? Pertanyaan hari ini cuma itu, Bu Tarikan. Ya, para pendoa, para semua pengurus, pertanyaannya cuma satu, hari ini dapat ayat apa? Oke, kalau sudah rajin bisa jawab, kemudian setelah itu menurut kamu artinya apa? Ya gitu kan lagi. Dah itu aja. Kemudian kalau sudah bisa jawab yang kedua, yang ketiga tanya, oke, apa yang sudah kamu alami dari ayat itu? Ya, itu sudah ngalami realitas ayat itu. Misalnya ayat ini, hari ini dapat Lukas 1 ayat 37. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sepanjang hari, lebih bagus itu pagi hari sudah dapat ayatnya, lebih bagus. Sepanjang hari cuma dremimil, cuma kayak mantra dukun itu sudah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu cara bapak-bapak padang gurun itu memakan atau mengunyah atau merenungkan firman. Bahkan bapak-bapak padang gurun kadang-kadang tidak dari satu ayat itu cuma satu kata. Seperti hari ini saya akan mengajar kata melompat, leaping. Aku mau melompat gitu misalnya. Ya, tapi kita baca dulu. Wahyu 1 ayat 1 sampai ke 8 karena ini beberapa banyak ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Supaya ditunjukkan kepadanya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes dia sendiri.
Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Ada dua ya, dia bersaksi tentang firman Allah, seperti tadi katakan dapat ayat apa, itu bersaksi tentang firman Allah, dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus adalah sesuatu yang dialami. Misalnya Lukas 1:37 tadi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kemudian tiba-tiba saudara mengalami ayat itu dalam hidup saudara. Kira-kira semacam itu ayat ini artinya. Yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Seorang saksi itu harus mengalami. Kingdom reality itu bukan teori tetapi experience. Sesuatu yang harus dialami. Bukan sesuatu yang harus dibayangkan lagi. Tapi dialami. Berbahagialah yang membacakan. Jadi membaca tadi saudara. Jadi membacakan aja saudara sudah berbahagia. Apalagi membaca sendiri. Oke. Dan kalau membaca dibiasakan bersuara. Berbahagialah seperti ini. Jadi membacakan dan mereka yang mendengarkan. Jadi membaca dan mendengar. Sekarang ada aplikasi yang membacakan saudara. Mungkin yang masuk surga aplikasinya. Karena yang membaca adalah aplikasinya atau AI-nya. Saudara yang mendengar tapi ternyata diberkati juga. Jadi bisa mendengarkan kata-kata nubuat. Dan yang menuruti. Ada tiga. Membaca, mendengar, dan menuruti. Ditaati tadi yang saya katakan. Apa yang tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Jadi semua yang tertulis di dalam Alkitab ini itu penting. Kata demi katanya, tolong. Orang kita mikir banyak dalam misi, dalam pelayanan, kita selalu kepingin solusi. Ya, ingat Pak Denny waktu ke Cina dulu kan kesaksian bagus sekali. Gitu? Selalu dia ngomong jangan cari solusi tapi cari instruksi. 2026 setiap hari kita bukan cari solusi tapi cari instruksi. Yang sepakat katakan amin. Caranya apa? Baca Alkitab. Tidak ada cara lain. Dengar khotbah Pak, bagus tapi bukan segalanya. Merenungkan renungan harian bagus dan itu bagian darinya. Tetapi baca Alkitab tidak boleh dilupakan. Ini nasinya, ini makanan utamanya. Ya, karena kalau kita dengar khotbah sudah disiapkan. Orang lain dapat, saudara dapat impartasi. Dari saya diarahkan. Bagus, very good. Ya harus dengar itu. Tapi ketika saudara baca sendiri, it's different. Karena saudara harus tanya, kemudian saudara akan bertanya dengan diri sendiri. Ini artinya apa? Ya, untuk aku artinya apa? Untuk keluargaku artinya apa? Kenapa Tuhan ngasih ayat ini? Kemudian pertanyaan itu akan terus muncul dalam hidup saudara. Siap saudara ya? Baca Alkitab. Saya tidak akan berhenti-hentinya mengajak sidang jemaat untuk baca Alkitab dan nanti berdoa menyembah Tuhan secara pribadi. Karena bagi saya the real revival, kebangunan rohani yang sebenarnya ketika orang-orang mulai haus dan lapar akan Tuhan. Ketika orang-orang mulai haus dan lapar akan firman, maka itu tandanya. Saudara tidak usah disuruh antri kebaktian, saudara tidak usah disuruh gila baca Alkitab, cari buku rohani, itu tanda-tanda kebangunan rohani. Tapi kalau disuruh-suruh harus ini, harus ini, harus ini, ya masih perlu waktu. Ya, masih perlu waktu untuk betul-betul haus dan lapar akan Tuhan. Saya berdoa untuk itu. Oke, perhatikan ayat 4 sampai ke 8. Salam kepada 7 jemaat. Nah, nanti kita akan belajar, ya kapan waktunya saya belum tahu, tapi Januari ini kita belajar dulu di Wahyu. Oke, tentang Wahyu ini kita baca, ada 7 jemaat real. Mulai jemaat itu 7 disebutkan di situ, ya ayat-ayat itu sudah sering dibaca tentang Philadelphia, Smyrna, beberapa waktu mungkin kalau saudara dari gereja yang sudah cukup lama, zaman-zaman dulu pendeta paling suka khotbah 7 jemaat itu. Ya. Bagi sekarang mungkin masih jarang. Bahkan tentang 7 jemaat ini itu adalah pengajaran yang mungkin adalah salah satu yang strong di Gereja Betel Indonesia sebelum pisah dengan GBS itu. Ya, sama-sama pengajaran 7 jemaat ini penting karena dianggap semua gereja yang di muka bumi sejak 2000 tahun yang lalu patternnya tidak akan keluar dari 7 jemaat ini, tidak akan keluar. Polanya, patternnya, auditnya atau diperiksanya apakah ini gereja yang sehat, kata jemaat itu eklesia, bisa dari situ. Sebab itu kita Wahyu ini bukan sekedar Yohanes di Pulau Patmos kemudian bernubuat tidak. Sebetulnya
Yohanes ini adalah surat kepada 7 jemaat itu. Di Asia kecil yang semuanya secara sejarah sekarang ada di negara Turki. Saya tidak mau ke situnya dulu, tapi supaya saudara ngerti ya, bahwa 7 jemaat itu masih ada. Artefaknya tidak hilang, tapi anehnya di negara Muslim saat ini. Jadi 7 jemaat, jadi kalau saudara dulu masih murah ya, di Jakarta, Istanbul itu masih murah, banyak sekali orang yang pergi bukan ke Israel tapi ke Turki. Ya, pergi untuk lihat 7 jemaat itu, kemudian pakai balon, naik balon itu ya. Yang ada di drama-drama itu juga ada itu. Apa namanya itu? Ya itu ada di sana. Ya, kemudian ada beberapa monasteri di situ. Itu di Asia kecil namanya ya. Sekarang namanya Turki. Sebab itu kita percaya bahwa Turki itu adalah gereja yang dulunya gereja sekarang menjadi masjid, itu Sofia ya. Saya masuk ke dalamnya, saya berdoa di situ karena itu boleh untuk turis ya. Itu menarik sekali ya. Dan itu wahyu. Ya, itu wahyu. Salah satu pusat kekristenan itu ada 5, salah satunya adalah Konstantinopel, ada di Turki, Istanbul itu ada di sana. Ada Yerusalem, ada Roma ya. Jadi kita baca ini dengan pengertian itu tiba-tiba terbuka. Ayat yang keempat ya. Dari Yohanes kepada ke-7 jemaat, ke-7 gereja, kata jemaat itu eklesia, yang di Asia kecil, istilahnya Asia kecil, kasih karunia dan damai sejahtera. Ya, kata kasih karunia itu grace, kata damai sejahtera itu peace, shalom. Grace and shalom. Dan ketika kita ngomong seperti itu bagi orang Romawi, karena kita wahyu, belakangnya adalah Kaisar Domitian, yang artinya apa? Kaisar yang paling kejam. Kalimat ini kalimat yang tidak disukai pemerintah. Jadi jangan main-main saudara. Ya, Yohanes itu langsung berhadapan dengan pemerintahan yang paling kejam. Jadi hampir semua rasul kan mati syahid saudara. Berarti berhadapan dengan pemerintah. Tidak ada, saya perhatikan 300 tahun pertama orang Kristen, pemimpin Kristen yang tidak berhadapan langsung dengan pemerintah. Tidak ada. Karena memang gereja dipanggil untuk jadi imam, nanti kita belajar itu, untuk bangsanya, untuk keluarganya. Ya, ini yang sedang, kenapa istilah ini di tahun 2026, 2000 tahun yang lalu, kita tidak ngerti bahwa istilah itu istilah government. Aktivis, saudara. Mungkin kalau dengan KUHP zaman sekarang, ya Yohanes ditangkap itu. Karena apa? Ya karena memang dia langsung berhadapan. Dia langsung menyatakan, my king, rajaku, bukan kamu. Kalau bayangkan saudara di koran ngomong, presidenku bukan kamu. Wah ya dalam konteks politik kan ditangkap jadinya. Gitu. Kalimatnya itu kan medeni Pak, rajanya kan harus satu. I am the God. Dan raja waktu itu adalah keturunan dari Tuhan sendiri seperti Firaun. Jadi kalimat ini luar biasa. Dan sudah dan yang akan datang. Ya, menyertai kamu dari Dia, Kristus, dari ke-7 roh yang ada di hadapan tahtanya, itu bukan hal yang mudah diterjemahkan, rohnya kok ada 7. Ya. Kemudian ayat yang kelima, dan dari Yesus Kristus, 5 dan 6 ini pokoknya, saksi yang setia, martir, kata saksi itu, yang pertama bangkit dari antara orang mati, perhatikan kalimat selanjutnya. Apa sudah? Berkuasa atas raja-raja, di mana di surga? Tidak, di bumi. Jadi kalimat wahyu ini kalimat politis Pak Pur. Very political. Ya, realitas. Karena kadang-kadang kita membaca wahyu itu jauh sekali. Wahyu itu bagi Yohanes, ya dia memang dapat pengertian dari Tuhan tentang yang akan datang. Dia tidak mudeng. Tapi sebetulnya dalam pengertian terbatas dia sedang ngomongkan tentang siapa? Kaisar Domitian. Dia sedang ngomong tentang raja-raja jahat di bumi. Tentang pemerintah-pemerintah jahat di bumi. Venezuela sedang meledak. Ya. Sekarang ini di awal tahun saudara harus perhatikan itu. Iran meledak. Semua. Apa yang terjadi di Venezuela belum pernah terjadi dalam sejarah. Amerika masuk, bagi saudara yang tidak tahu, nama presidennya Maduro, yang dari Maduro. Dari masuk,
tidak dibom, tidak di apa, masuk presidennya dijikuk gitu aja. Presidennya diambil, dibawa Amerika, di penjara. Itu semua geger, karena itu presiden orang lain. Jadi Donald Trump ambil karena dianggap di ultimatum berkali-kali untuk tidak ngirim narkoba. Ini alasannya lah, alasan politik. Tidak ngirim narkoba ke Amerika. Amerika kan sedang pembenahan luar biasa lewat Donald Trump. Jadi kan banyak orang mendem, pergi ke San Francisco, orang mabuk-mabuk itu di pinggir jalan. Orang jual narkoba itu, dari mana? Dari bandar-bandar narkoba. Bandarnya Manado, diusut salah satunya dari Venezuela. Katanya seperti itu, tapi alasannya karena oil atau minyak itu alasan geopolitik biar orang yang pintar di sana yang ngomong. Tapi alasan yang diungkapkan seperti itu, kamu tidak mau saya tangkap. Gitu aja. Dan itu merusak semua tatanan, secara geopolitik merusak tatanan. Tapi bagi rakyat Venezuela, tiba-tiba turun di jalan-jalan bukan marah sama Amerika, malah seneng. Karena presiden yang ini sejak zamannya Jokowi naik itu dia juga naik. Ya, sama kondisinya. Ditangkepi semua. Aktivis-aktivisnya ditangkepi selama 10 tahun terakhir. Orang wani Amerika masuk seneng, meledak. Sama dengan Iran. Iran, Kristennya naik. Masjid-masjid banyak yang kosong katanya, saya juga enggak tahu. Kenapa? Kami ini pakai semua perempuan, semua apa kan sulit sudah. Iran dulu kan salah satu negara yang sangat maju Persia. Karena otoriter. Saudara bisa raja-raja semacam itu, ya. Pemerintah-pemerintah otoriter yang luar biasa sampai itu tidak ada seperberapanya maksud saya dengan Wahyu 1 ayat 5. Raja-raja waktu itu, Nero zaman waktu itu semua dibunuh. Tidak ada namanya hak asasi manusia. Di sini masih sungkan, betul enggak? Hak asasi manusia. Zaman itu tidak ada, tapi Yohanes mendapat wahyu dari Tuhan, berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Luar biasa, ya. Bagi dia yang mengasihi kita dan yang melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ayat 6 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kemudian ayat 7 dan 8 ini kembali ke masa depan. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat. Dan mereka juga yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Kemudian ada kalimat Yesus Kristus secara langsung yang dia dengar, yang dituliskan di situ. Kita baca 1, 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Kingdom reality is the foretaste of the coming kingdom. Kalimat tadi mengatakan, realitas kerajaan itu adalah foretaste dari the coming kingdom. Tolong itu yang tadi the kingdom reality is the foretaste of the coming kingdom. Kalau apa yang kita baca, apa yang kita lihat di dalam kitab Wahyu itu. Sebelum saya masuk lebih dalam tentang hal ini, saudara, ada satu pesan yang menarik, ya, dari seorang pendoa. Pendoa ini adalah pendoa utama dari Family Journey. Tiba-tiba dia sakit kanker, ya, tiba-tiba dia sakit kanker, sembuh, dan kemudian tiba-tiba kembali dan dia divonis 2 bulan akan meninggal sampai hari. Tiba-tiba di penghujung tahun dia divonis tidak bisa melewati 2026, tapi ini sudah lewat 2026. Tiba-tiba dia mendapat pesan dari Tuhan, ya, apa yang disebut istilah leaping atau melompat. Ya, tolong kalau 2026 dia menangkap tentang the leaping year, tahun melompat. Ya, tahun yang melompat. Ya, apa itu artinya? Ya, saya mau kasih gambarnya seperti. Kemudian seorang dari Kanada mengkonfirmasi ini, saya merasa perlu disampaikan dulu sebagai
pesan juga melengkapi. Kalimat ini bagus, gambar ini bagus Pak Eli. Karena orang-orang Chinese akan memperingati Chinese New Year itu istilahnya apa? Imlek tahun ini itu adalah kuda api, the fierce horse. Tahun lalu itu the snake, ular. Ular, tahun ini itu kuda. Dan ini penglihatan, kalau Wimpi dengar ini ya, adalah penglihatannya Wimpi salah satunya adalah Indonesia hanya bisa lepas dari masalah kalau melompat, accelerate. Karena apa? Karena dia melihat buku Indonesia itu dibuka di sana, dan kemudian dia melihat Pak Prabowo dan sebagainya untuk bisa mengerti bahwa bukunya itu ada di sana. Dan antara sini dan di sana itu ada jurang. Kemudian saya tidak ngerti sampai gambar ini muncul, saya mulai mengerti. Satu-satunya ada percepatan adalah kalau kita melompat. Leaping. Dan kemudian secara rohani, ya, di dalam Alkitab, leaping selalu muncul ketika Allah bertindak melampaui keterbatasan manusia. Ketika kita sudah terbatas, di saat ku tak berdaya, maka satu-satunya cara melompat. Katakan sama-sama, amin. 2026 ini, saya mengajak sidang jemaat melompat dari kenyataan fisik menjadi kenyataan rohani. Dari sesuatu yang kita lihat sehari-hari, we jumping, leaping itu lebih tepat melompat. Jadi saya berdoa sudah bisa melompat. Saudara lihat, siapa yang melompat? Ketika Yohanes Pembaptis dalam kandungan, dia melompat. Ya. Ketika Daud mengalami masalah melompat tembok, maka setiap kali dan kemudian ya ayat-ayat yang luar biasa saya harus bacakan ini sudah dalam Yohanes 35 ayat 6, nanti saudara baca seluruh Yohanes 35, itu nubuatan mesianik Yohanes tentang the coming kingdom. Dalam Yohanes 35 ayat yang ke-6 begini firman Tuhan, Yesaya 35 ayat yang ke-6. Yesaya 35 ayat ke-6, kalau saya mau bacakan ayat yang ke-5 dulu sebentar ya. Yesaya pada 35 ayat yang 35 ayat yang ke-5, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dijelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Perhatikan kalimat pada waktu itu. Nah, apa yang akan terjadi pada waktu itu, saudara dan saya punya hak di tahun ini untuk mengalami, merasakan apa yang pada waktu itu. Jadi Yesaya 35 itu adalah nubuatan for the coming kingdom. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, leaping. Ya. Dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Mata air memancar dari padang gurun dan sungai di padang belantara. Saudara yang percaya, terutama ayat yang ke-6 ini, katakan amin. Ya. Katakan amin. Tuhan, amin. Tapi kemudian aminnya katakan, kalian berdoa, kita berdoa, Tuhan, ketika kita mengambil perjamuan Tuhan, ayatmu mengatakan pada waktu itu orang lumpuh akan melompat. Tapi izinkan saya mengalami pada waktu ini, kita ganti itu menjadi ini. Itulah reality. Itulah kingdom reality. The foretaste on the coming kingdom. Kalau mulut orang bisu akan bersorak-sorai, it's a good prophecy. Ya, nubuatan yang luar biasa. Kita hope, kita berharap nubuatan itu akan terjadi. Tapi sekarang ini bukan hanya nanti itu, tapi pada waktu ini orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun. Ya, bayangkan saudara, padang gurun bisnis yang mati tiba-tiba muncul mata airnya. Tapi karena ini ada kalimat pada waktu itu, teolog tidak berani, itu nanti. Akhirnya tidak berani. Orang mengatakan akan terjadi hari ini. Itu kan nubuatan. Secara konteks itu kan nubuatan. Semua kan nubuatan. Tapi hari ini kita patahkan semuanya itu. Semuanya akan terjadi secara full di masa depan. Tapi di hari ini kita akan mengalaminya. Amin. Di hari ini kita akan mengalami sebagian foretaste of the coming kingdom. You got to believe
baca Yesaya 35 dan kemudian imannya, Tuhan aku percaya. Yesaya 35. Apa yang terjadi saudara? Mata air memancar di padang gurun, sungai di padang belantara. Ayat 7, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam. Tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Tempat serigala berbaring dan akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutnya jalan kudus, highway. Orang yang tidak kudus tidak akan melintasinya. Orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Perhatikan saudara di ayat 9. Di situ tidak akan ada singa. Binatang buas tidak akan menjalaninya. Tidak akan terdapat di sana orang-orang yang berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Orang membaca ini untuk masa itu, tapi kita membaca kali ini untuk masa sekarang. Amin, saudara. Foretaste of the coming kingdom itu sudah dituliskan. Nanti keadaannya semacam itu, tidak ada air mata. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Dan kita dikuatkan as hope, pengharapan. Pengharapan terasa jauh sekali di sana. Tapi sebetulnya pengharapan itu jangkar, kata Ibrani. Harus dekat dengan kapalnya, jangkar tidak bisa jauh-jauh. Ya, your reality tiap hari sekolah, cari uang, ngurus anak, pemerintah Indonesia itu harian kita setiap hari. Masa Tuhan itu nunggu kita mati tahun 80 tahun, 90 tahun nanti kita mati baru kita mengalami itu semua. I don't think so. Saya tidak percaya itu. Ya, saya percaya apa yang Tuhan janjikan untuk nanti, saudara bisa mengalami sekarang. Amin. Apa yang Tuhan harapkan, tentunya tidak in the fullness. Jangan salah, saya juga mengerti sangat mustahil untuk sekarang. Karena apa? Untuk menyatukan gereja aja sulit. Secara spirit, apalagi menyatukan tubuh Kristus di 200 negara. Punya hati yang sama, iman yang sama, belum bisa. Kita belum perfect, semua punya kepentingan diri sendiri. Kan saya harus cari uang. Kalau ngurusi kamu terus seperti Pak Hani bilang, kan semua jadi full timer. Tidak bisa hidup kayak gitu, terlalu radikal kata Bang Rio. Gitu. Terlalu fanatik kamu itu. Susah saudara. Karena seberapa orang yang percaya dan sepakat, sebesar itulah yang akan kita alami. Bisa nangkep saudara? Kalau yang percaya cuma 2 orang, maka yang bisa menarik hadirat Tuhan cuma 2 orang itu, powernya seberapa besar. Kalau 300 jemaat dengan anak-anak sekolah minggu misalnya, kita punya dengan Kingdom Family 400, 500 orang, ribuan orang, percaya bersama-sama, powerful. Tapi itu cuma 1000. Bagaimana kalau 10% katanya? 20% apalagi dengan bangganya kita mengatakan penduduk Indonesia itu Kristen, 50 juta anak Tuhan, seperti lagu tadi mengatakan apa? Satu suara menyatakan your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Apa yang terjadi? We foretaste. Kita mengalami the coming kingdom. Sulit kan sudah? Sulit. Tidak gampang untuk itu. Tetapi jangan menyerah. Minimal I will start with myself. Aku akan mulai dengan diriku. Aku akan mulai dengan orang-orang yang mau. Siapa yang mau? 10 orang, we start with 10. Siapa yang mau? Mulai dari 3, I start with 3. Tidak ada yang mau, so I will start with myself. Gitu kan saudara? We start somewhere. Kita harus memulai di satu titik. Dan saya yakin kalau ada orang gila kayak Musa dan Harun berani menghadapi Firaun, maka 3 juta Israel akan mengalami kingdom reality bersama-sama. That's leadership. Itu kepemimpinan. Mati dulu, iya. Diketawain, pasti. Ya, mosok bisa seperti itu. Tetapi saya percaya, ya, tahun 2029 bukan tahun berjalan, tolong itu. Ya. Tahun 2026 bukan tahun berjalan. Perlahan, ini tahun melompat, berikan tepuk tangan buat Tuhan.
Karena supernatural is over there. Janji Tuhan is coming, is there. We are here. Kita di sini. What should we do? Jump, leap. Tahun melompat keluar dari stagnasi. Melampaui batas lama dan masuk ke dalam kepenuhan Tuhan yang sediakan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Jadi lagu yang kita baca, yang kita lakukan. Di saat ku tak berdaya, kita sudah sampai batas. Semua dari banyak kita. Ya, untuk kita kan sedang bangun di gudang gitu ya. Untuk menyelesaikan satu ruang demi satu ruang aja. Enggak mudah, uangnya terbatas. Sampai titik tertentu terbatas, berhenti lagi. Gitu, berantas, berhenti lagi. Tetapi jangan pernah berhenti. Terus berjalan. Keep on moving, keep on walking. Tapi kemudian Tuhan katakan, even stop walking, start leaping. Amin. Saya ulang sekali lagi, berhenti cuma berjalan. Mulai melompat ke alam supranatural. You have to jump. Dan berarti apa saudara? Ada jarak di situ, ada gap di sana yang membuat kita takut karena begitu kita melompat hanya tangan Tuhan yang akan menarik kita sampai ke ujung yang sana. Dan berapa banyak ya kita tidak berani melompat. Ketika saya membaca dan dengarkan pesan profetis dari Mama Wanda ini, spirit saya melompat. Saya mau khotbah yang wahyu, tapi ini disampaikan dulu sebagai pesan yang akan mewarnai. Nah, ketika Tuhan ngomong imamat yang rajani. Ya, kita bisa. Kita kembali ke Wahyu 1 ayat yang ke-6. Begitu saja. Wahyu 1 yang ke-6 dengan konsep melompat tadi. Wahyu 1 ayat yang ke-6. Dia yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Kata kerajaan yang saya terjemahkan di Markus adalah pemerintahan. Kata kerajaan itu pasif, pemerintahan itu aktif. Saya lebih suka memakai kata pemerintahan, government. Tuhan membuat saudara dan saya is a government. Saudara dan saya itu pemerintah. Baik dan jeleknya Indonesia bukan tergantung Prabowo. Atau pemerintahan Prabowo sebenarnya. Kalau kita percaya sebagai umat percaya, baik dan jeleknya satu negara, bahkan bangsa-bangsa, bahkan dunia ini tergantung kepada pemerintahan Allah. Yang sepakat katakan amin. Karena dia raja di atas segala raja. Tetapi Tuhan tidak bisa memerintah langsung secara fisik, maka dia butuh gerejanya. Dia butuh pemerintahnya. Saudara dan saya adalah the government of God. Pemerintahan, kenapa diulang lagi? Dan ini wahyu loh saudara. Dan wahyu itu tentang jemaat, tentang gereja. Jadi ini identitas gereja yang tertulis. Dia tidak menyebut gereja itu organisasi. Dia tidak menyebut eklesia itu adalah institusi. Dia menyebut as a kingdom, as a government. Kemudian yang menarik, menjadi imam-imam bagi Allah. Dia tidak ngomong jadi rasul-rasul. Dia tidak ngomong jadi nabi-nabi. Tapi secara eksplisit kita yang mau belajar adalah imam. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Imam. Imam. Imam bagi Allah. Bapaknya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Inilah yang saya terjemahkan sebagai imamat. Kita itu adalah imam-imam. Jadi gereja Tuhan itu dilihat di akhir zaman. Identitas yang paling menonjol adalah imam. Yang justru ditulis, yang seringkali dianggap, wah itu terlalu religius. Kemudian saya dibawa Tuhan untuk melihat. Dalam 5 kitab pertama dalam Alkitab yang disebut Taurat, kita dimulai dari Kejadian, we created. Kemudian yang kedua, Keluaran. Bicara tentang Musa membawa keluar dari tanah Mesir. Betul. Kemudian yang ketiga, ada kitab yang akan bikin saudara tidur setiap kali saudara baca. Kitab Imamat. Jadi menarik sekali saudara. Jadi kitab Imamat baru kita ngomong tentang bilangan dan ulangan. Bagaimana bangsa Israel masuk tanah perjanjian di padang gurun dan sebagainya. Tapi tidak menyentuh imamat. Tapi imamat itu ada di tengah antara Kejadian, Keluaran dan bilangan ulangan. Imamat ini terjadi bahkan sebelum Sinai. Ya. Imamat ini jadi
Imam-imam itu diatur, korban-korban diatur begitu detailnya. Baru kita mengerti sekarang. Karena ternyata di akhir zaman, di coming kingdom, Tuhan melihat kita itu sebagai imam. Sebelum saya ngomong yang lain, kasih salam kiri kanan dapur. Ternyata kowe imam bro. Itu yang jadi masalah. Dipikir imamnya guru pendeta itu loh saudara. Yang dipikir yang jadi imam itu cuma pendeta, Bu Budi. Ternyata mulai pulang nanti makan, katakan, aku ternyata imam. Gitu ya. Imam khotib, saudara khotib. Neng dinding aku imam ya, neng bengok-bengok yang dipikir orang edan. Aku imam. Itu pengertian dulu, Pak Riki, Pak Hendy. Powerful. Kemudian saya mengerti kenapa Tuhan pakai gembala-gembala. Karena gembala-gembala sidang bisa membangun gereja besar apa gitu, dia sadar betul hidup imam. Kenapa saya di training Tuhan di Kepunton, kemudian di GBS Solo Baru, as a priest. Kita gereja ini, terutama yang diajar betul bagaimana melayani. Karena kalau nabi, rasul bangun keadilan, nabi kebenaran, kita wah itu paling menyenangkan. Tapi ketika ngomong sebagai imam, di situ kita gagal. Nah, kemudian Tuhan membawa saya ya, untuk mempelajari lebih jauh lagi. Ya, ternyata ya, sesederhana itu jalan keluarnya. Bagaimana kita melompat ke alam supernatural. Bagaimana kita melompat untuk coming kingdom. Jadilah imam. Jadi menjadi imam yang betul dengan sendirinya saudara sedang melompat to the coming kingdom. Katakan sama-sama amin. Mulai sekarang pulang dari tempat ini, saudara jadi imam. Ada kalimat yang Paulus bacakan, saya mau bacakan di dalam, saya sudah kasih belum ayatnya, mungkin belum. Sorry, saya akan kirimkan ya. Tapi kita baca dulu dalam Roma 15 ayat yang ke-16. Bahasa Indonesianya dibuka dulu, Roma 15 ayat 16. Yang bahasa Inggrisnya saya lupa. Saya kirim ke Lia ya. Roma 15 ayat 16. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa pelayan. Bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah. Perhatikan kata pelayanan itu dalam bahasa aslinya dipakai kata imam. Imamat yang rajani itu seperti itu. Supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Yang disucikan oleh Roh Kudus. Kalimat ini kalimat Paulus yang sangat clear, sangat jelas. Memperlihatkan arti imamat. Dikatakan aku itu imam. Ya, yang melayani administrasi pemberitaan Injil Allah. Dan yang menarik saudara, ada bahasa Inggrisnya sudah. Yang translation sudah kirimkan ya, karena bahasa Inggrisnya menarik saudara, dipakai kalimat bahasa aslinya ya. Perhatikan kalimat itu, for this grace has made me a servant of the gospel of God, constantly doing the work of a priest. Saya berhenti aja di situ karena bahasa Inggris, constantly doing the work of a priest. Kalimatnya kan bagus ya, secara konstan terus menerus melakukan pekerjaan imam. Jadi biarpun saudara sales, saudara bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, saudara apapun fungsi kita di bumi ini, sebetulnya kita semua adalah imam-imamnya Tuhan. Halo? Yang berhak untuk memerintah akhirnya, imamat yang rajani itu. Menarik, kenapa sudah? Nah, saya akan lompat dulu ceritanya, karena ini penting. Ketika saya di Mesir, saya ketemu bapak Mesir. Mesir itu adalah bangsa imam. Kenapa disebut itu? Imam-imamnya mereka, khotib-khotibnya mereka itu jadi pemimpin politik. Jadi saya model khalifah gitu. Jadi itu Mesir. Jadi Mesir itu imam, sebab itu Musa itu imam. Jadi ketika saya di sana saya baru menyadari arti imam itu bagi, dan dia menceritakan sesuatu yang luar biasa. Imam. Saya ceritakan dua kesaksian yang luar biasa. Satu dari dia, satu dari Zambia. Yang membuat David Demian melompat imannya waktu itu di Mesir. Jadi seperti ini, sebagai imam setiap hari apa yang dilakukan?
Saya sebetulnya belum harus ngomong Bu Tarigan dan Pak Riki. Setiap hari, pagi-pagi benar, dia itu merasa aku imam bagi bangsaku. Setiap pagi, bayangkan every morning, sebelum matahari terbit, dia datang kepada Tuhan, membukakan buku untuk Mesir. Tuhan, bukakan lembaran baru untuk Mesir. Every day. Dan sebagai imam, dia minta ampun untuk bangsanya. Dia menjembatani antara bangsanya dengan Tuhan. Nanti kita belajar detailnya di situ. Tapi dia sebagai imam, I am a priest. Dia lakukan itu, saya wah powerful. Kemudian dalam konteks yang kecil, dia berdoa, saya di kantor, dia dulu adalah kontraktor, kaya, kontraktor terkenal lah. Maksudnya profesional yang baik, orang pandai. Sekarang orang pandai, anaknya pun sekarang lulus di NASA dan sebagainya. Setiap hari dia berdoa minta ampun untuk bosnya. Dia menjadi imam bagi perusahaan itu. Bayangkan saudara. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba dia cuma membaca Alkitab. Orang pada datang kepada dia. Di perusahaan itu. Karena dia imamnya. Dia menjadi imam. Kemudian dia mendoakan kampungnya. Sebagai imam. Saya bayangkan kalau konsep imam ini, 10 juta penduduk Indonesia, tahu betul jadi imam, kita tidak perlu kebangunan roh, tidak perlu ada mission trip ke Mbaki. Orang-orang Kristen di Mbaki akan jadi imam untuk Mbaki. Tiap hari sudah mendoakan RT, RW-nya, kampungnya, tetangganya, minta ampun untuk maling sebelah rumah, yang maling pitik misalnya saudara. Saudara di kampung saudara, siapa mau jadi imam di Kajen? Seharusnya kita adalah imam bagi kampung kita. Itu menggugah hati saya juga. Saudara. Akankah Joyontakan, karena saya sudah hampir berapa tahun tinggal di sana, harus mengalami kebangunan. Saya tinggal di situ, Henry tinggal di situ. Kenapa Joyontakan tidak mengalami kebangunan rohani? Karena mungkin saya harus bertobat dan jadi imam di Joyontakan. Bukan cuma imam di gereja semacam ini. Mungkin konsepnya ini adalah konsep latihan. Yang sebenarnya ketika kita di tempat tinggal kita masing-masing, di kantor kita masing-masing, kita acting, kita bertindak sebagai imam-imamnya Tuhan yang memerintah. Amin, saudara. Tiba-tiba semua berubah. Halo, kita di minggu pagi cuma berdoa menguatkan Bang Rio. Sehingga besok kamu kerja Bang Rio, kamu jadi imam di tempat kerjamu. Tiba-tiba bosmu bertobat. Teman kerjamu semua berubah. Karena orang akan nengok, kenapa? Ada imam di sana. Karena tanpa imam, Tuhan tidak bisa menyentuh umatnya. Butuh imam, kita portalnya. Kita adalah dwelling place, tempat kediaman Tuhan itu. Kita adalah imamnya, orangnya, oknumnya. Kita ya harus membuka pintu untuk itu. This is the time kita menyadari. Ini waktunya. Pesan utamanya adalah imam adalah manusia yang dipanggil untuk menghadirkan Allah di dunia. Dan dunia di hadapan Allah. Itu imam. Melalui hidup yang dikuduskan dan diutus. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Imam adalah manusia yang dipanggil untuk menghadirkan Allah di dunia. Dan dunia di hadapan Allah. Melalui hidup yang dikuduskan dan diutus. Kurang buka suaranya. Saudara, kita buka suara yang keras. 1, 2, 3. Imam adalah manusia yang dipanggil untuk menghadirkan Allah di dunia. Dan dunia di hadapan Allah melalui hidup yang dikuduskan dan diutus. Beberapa saat kita diajar supaya kita menghadirkan Tuhan di tempat kerja kita. Very good. Terus diajarkan. Mujizat terjadi, tanda ajaib. Tapi ini waktunya, itu pekerjaan rasuli dan kerajaan kenabian. Ya, tapi ini waktunya sebagai imam, itu harusnya terbalik, Pak. Bukan hanya kita perwakilan Tuhan, imam itu, tetapi sebetulnya satu-satunya fungsi di Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang bisa mewakili manusia kepada Tuhan
adalah imam. Bukan rasul, bukan raja, bukan nabi. Tidak ada. Bukan guru, bukan penginjil. Ya, satu-satunya fungsi yang bisa mewakili umat manusia menghadap kasih karunia cuma imam. Tiba-tiba saya mengerti, itulah pendoa syafaat yang seringkali diajarkan. Intercessor, pendoa syafaat itu imam. Sebab itu enggak ada jabatannya di Alkitab itu pun tidak. Kita semua itu imam, kita semua itu syafaat, kita semua itu intercessor, kita itu semua pengantara. Kita minimal, kita menjadi pengantara untuk anak-anak kita. Amin. Kita berdoa syafaat untuk anak-anak kita. Untuk suami kita, untuk istri kita, untuk anak kita, untuk bos kita. Kita menghadirkan kerajaan surga di tempat, di rumah tangga kita, bagus. Tetapi kemudian saya mengerti, kita harus mulai mengajarkan bagaimana kita membawa seperti Ayub, membawa anak-anaknya itu ke hadirat Tuhan. Dan minta ampun dan membawa korban. Bagi keluarganya, bagi umat manusia. Kalau tidak ada imam, perhatikan, yang akan membawa bangsa ini ke tahta Tuhan, maka tidak ada pengampunan atas bangsa ini. Tidak ada. Karena satu-satunya yang bisa membuat hati Tuhan mengampuni, prosedurnya, protokolnya, kalau ada imam. Dan imam besar kita adalah Yesus Kristus. Yes. Nabi, imam, raja mungkin gambarnya bisa disampaikan. Ya, Nabi, imam, raja secara ontologis itu adalah Tuhan Yesus. Perjanjian lama, semua dia imam, dia nabi, dia raja. Tapi fungsi imam, ya itu secara operasional itu gembala dan guru. Ya. Kemudian fungsi nabi ada, saya tidak mau menerangkan ininya. Tetapi yang saya mau perlihatkan kepada saudara, baik nabi, imam, dan raja. Ya. Raja dan nabi itu dari Tuhan mewakilkan kepada raja, itu mewakilkan pada waktu itu Daud kepada nabi, misalnya nabi Hizkia atau nabi Yesaya, tapi tidak pernah lupa ada imamnya. Dan satu-satunya dari nabi, imam, raja itu yang bisa mewakili manusia ke Tuhan, itu cuma imam, gitu Bu Tarikan. Jadi kenapa tidak ada pengampunan? Karena kita selalu dikhotbahi menghadirkan Tuhan ke bumi. Kita lupa tidak ada yang mewakili gereja ini di tahta Tuhan. Ketika saudara datang doa pagi mewakili gereja ini, Tuhan ampuni gereja saya. Tidak ada yang mewakili keluarga saudara di tahta Tuhan. Yang minta ampun untuk anak-anak saudara, minta ampun untuk istri saudara. Tidak ada yang mewakili kita dalam pengadilan Tuhan. Saya ulang, ini key-nya. Tidak ada yang mewakili kita dalam pengadilan Tuhan. Karena tidak ada imamnya. Kita selalu bicara tentang misi, tapi kita ngomong kingdom reality. Kita mulai mengerti, kita harus melompat Tuhan, jadikan aku imam. Amin. Dan Tuhan katakan kamu tidak perlu minta nak. Wahyu 1:6, that's your identity. Kita adalah nabi, kita adalah raja, tapi sekaligus kita adalah imam. Sebagai tubuh Kristus, kita mewakili Kristus sebagai raja, sebagai nabi. Sebagai raja itu keadilan, membagi, mengatur struktur. Saudara mengatur, saudara bisa bayangkan, kita misalnya dengan kampung-kampung saudara, kemudian sebagai nabi kita menyatakan suara kenabian ke pemerintah, ayo Sumatera dibetulin, that's a prophetic voice. Tapi sekarang kita diizinkan Tuhan untuk melihat, jangan cuma jadi raja, jangan cuma jadi nabi bagi bangsa ini. Jadilah imam bagi bangsa ini. Jadilah imam bagi pekerjaanmu, bagilah imam bagi gereja ini. Yang datang ke tahta Tuhan membawa korban. Ada 3 prinsip secara cepat yang tidak saya mau sampaikan kepada saudara. Ya, 3 prinsip secara cepat dan kita masuk perjamuan Tuhan. Saya cuma mau, yang pertama, kata kohenri, gampang. Kata kohen itu bahasa Ibrani, artinya imam, priest, pengantara. Kita sudah bisa, sebagai imam dalam Kristus, kita dipanggil menjadi pengantara, membawa umat ke hadirat Tuhan setiap hari. Ya, saya berdoa, saudara adalah orang-orang yang membawa jemaat, membawa kepada Tuhan.
Bukan cuma menghadirkan Tuhan. Tuhan ampuni presiden. Tuhan ampuni wakil presiden. Tuhan ampuni dan aku menjadi imam bagi mereka. Tuhan ampuni para menteri. Tuhan ampuni Pak RT. Tuhan ampuni Pak RW. Betul tidak saudara? Tuhan ampuni kampung saya yang mabuk-mabukan. Aku mau jadi imam bagi Tanjung Pele. Aku mau jadi imam bagi Ambon. Des, Kohen, imam. Dan yang prinsip yang kedua, tidak ada imam yang tidak dipisahkan. Kalau sudah bicara imamat, itu tentang kekudusan, kados. Jadi ada 3K, Kohen, kados. Dipisahkan, set aside. Nah kita harus belajar. Ya. Hidup kudus adalah tanda panggilan kita. Memancarkan karakter Allah di dunia yang membutuhkan terangnya. Itu bahasa normatifnya, 1 Petrus 2. Bangsa yang kudus. Kekudusan ini kita itu dipisahkan. Kalau kita sadar kita itu imam, kita itu hidupnya sudah dipisahkan. Kamu memang kerja di kantormu, tapi you are not the same. Kalau kita anak Tuhan tidak mengerti bahwa kita itu dipisahkan Pak Darmadi. Dan siapapun kita, tidak bakal bisa. Kenapa orang marah-marah terus hidupnya ikut Tuhan itu tidak pernah sejahtera. Mau pindah gereja 1000 kali lah. Kalau hidupmu tidak dipisahkan. Kados, saudara tidak akan mengalami the foretaste of the coming kingdom. Kita tidak akan mengalami itu. Foretaste of the coming kingdom hanya untuk orang-orang yang mau hidupnya dipisahkan. Betul kan? Kohen, kita adalah pengantara, kita adalah orang yang dipisahkan. Yang terakhir, yang ketiga, firman Tuhan mengatakan ini, korban. Tidak ada imam tanpa korban. Imam itu bawa korban. Sebab itu korban. Korban persembahan, nyanyi, korban duit, korban tenaga, korban pikiran. Kalau di pelayanan bisa korban perasaan, barang itu korban perasaan, korban macam-macam saudara. Apapun korban saudara, yang penting ada korbannya. Ada yang bawa emprit, ada yang bawa kambing gitu kan. Ya mungkin nanti ke sekolah minggu bawa kingkong. Serapin kan baru belajar ngomong banyak itu. Tiba-tiba nyanyi di gajahan Pak Denny. Nyanyinya apa? Dia bikin lagu sendiri. Gajah badannya besar, tapi aneh kakinya. Tapi kira lagu kingkong badannya besar, orang lihat gajah dari gajahnya badannya besar. Tapi dia mensubstitusi, tapi notnya betul ya gajah badannya. Tapi apapun itu saudara, itu korban pujian ya. Saudara bawa korban. Saudara lihat banyak pelayanan yang berhasil jadi besar. Bisa bangun ini, bangun itu. Karena apa? Ada orang yang memberikan korban. Ada imam-imam di gereja itu yang bangun. Ya, itu dari sudut keuangan. Kita tidak perlu, kalau kita ngerti kita imam, korban itu bagian dari apa yang kita kerjakan. Itu bagian dari imam, korban itu. Membawa korban persembahan. Korban bakaran, korban macam-macam korban itu. Nanti imamat pelajari satu-satu itu. Kalau kita mau jadi jemaat yang betul, sebelum Wahyu mengatakan Rasul Yohanes mengajarkan tentang Philadelphia, Smyrna, Pergamus dan macam-macam. Yohanes mengingatkan apa yang di Wahyu 1:6 ini, kamu itu imam. Kamu yang harus jadi pengantara, dipisahkan dari kerajaan Romawi dan kamu harus membawa korban bagi bangsamu. Karena kamu harus menjadi orang yang berbeda. Ya, you are the priest. Dan kalimat itu adalah saudara, kalimat yang kita baca tadi Wahyu 1 ayat 6 yang terakhir, itu sudah dimunculkan di dalam Keluaran pasal 19 ayat yang ke-6. Dalam Keluaran pasal 19 ayat yang ke-6 begini firman Tuhan. Ini kalimat mati. Ya. Firman Tuhan saya bacakan ya. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kukatakan kepada orang Israel. Sebelum ada tabernakel, sebelum ada apapun, ini di Sinai disebutkan. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. The kingdom of priest yang kemudian kalimat di Keluaran ini ditulis oleh Yohanes, dikutip Sinai ini, perjanjian Sinai ini, dikutip di eskatologi, dikutip di akhir zaman. Kamu adalah imam yang dulunya gagal,
di perjanjian lama. Akhirnya berhasil karena apa? Ada saksi yang mati dan bangkit. Di ayat kelima katakan namanya Yesus Kristus. Yesus Kristuslah imam besar kita, dia intercessor bagi kita, dia adalah pengantara bagi kita, dan kita tubuh Kristus adalah pengantara bagi bangsa ini, pengantara bagi sekeliling kita adalah imam bagi bangsa ini, kita adalah imam bagi dunia. Bukan hanya untuk Indonesia, we are the priest, bayangkan itu sudah, itulah istilahnya Mameleket Kohanim. Ya, dalam bahasa, saudara tolong disebutkan itu. Dalam Keluaran 19 ayat ke-6, dan istilah Basilean itu saudara. Hiresis itu adalah kingdom of priest. Dalam Wahyu 1:6 menegaskan bahwa Allah memanggil umatnya untuk hidup sebagai komunitas imam yang menghadirkan Allah di tengah dunia dan membawa dunia kembali kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Imam, bukan hanya kita bikin mujizat, tapi kenapa penginjilan itu tadi digambar tadi adalah tugas gembala, guru, penginjil, rasul, nabi, ada akhirnya adalah membawa dunia kepada Tuhan. Maka semua jawatan itu ujung-ujungnya apa saudara? Menginjil, dakwah. Tolong gambarnya tadi, ya yang ontologis. Ya, semua pada akhirnya itu menginjil, cari jiwa. Kamu main musik bagus Pak Tejo, tapi 2026 cari jiwa. Karena itu tugas imam. Membawa mereka kembali kepada Tuhan. Tidak ada satupun dari kita yang tidak menginjil dengan mengatakan saya bukan penginjil, cuma Pak Henry yang menginjil. Tidak, imam itu bukan hanya berdoa syafaat, minta ampun, tapi membawa mereka dalam konteks kita sekarang mengabarkan grace, gospel. Kita makan roti dan anggur, kita bersyukur, kita membawa jemaat ini minta ampun sama Tuhan. Tapi sebagai penginjil, kita membawa kabar kesukaan itu kepada Tuhan. Itulah pekerjaan Tuhan, itulah apa yang dilakukan Kristus di kayu salib. Ya itulah apa itu yang dilakukan seorang imam. Seorang imam itu menjadi pengantara dan Kristus adalah pengantara kita. Saya berdoa sudah menangkap hal ini. Ya, yang kesaksian yang terakhir dari Zambia. Orang ini dipanggil Tuhan dari Amerika ke negara Afrika yang namanya Zambia. Dan kemudian tomato. Dia disuruh Tuhan, ini petani profetik ceritanya gitu. Gila kan, petani tapi profetik ya. Di padang gurun, ini kisah nyata loh. Oh itu kondisi Mesir waktu itu sulitnya minta ampun. Gara-gara kesaksian dia seluruh gathering berubah. Membuka betul. Ya. Dia disuruh ke padang gurun untuk nanam tomat. Seingat saya, tomato. Tidak bisa. Apa yang dilakukan? Tidak ada yang berhasil. Gagal panennya dan sebagainya. Apa yang dilakukan Pak Denny? Tuhan suruh, the land, tanah itu harus bicara. Kamu harus bicara. Karena tanah itu mendengar apa kata raja. Bayangkan, tanah itu. Maka setiap hari dia datang ke kebun. Ini kisah nyata. Saya coba carikan videonya nanti sore ya. Ya, mungkin ada di YouTube soalnya. Setiap hari dia bicara kepada tomato, the land, dengar. Tiap hari Bu Budi. Dia berdoa dan tanah itu didoakan tiap hari, bukan hanya minta, tapi diperintah. Kamu harus berbuah. Karena tanah ini milik Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini. Dan dia lakukan itu berbulan-bulan, orang-orang Zambia mendengar itu belum kenal Tuhan. Lihat, ini orang sudah gila karena tidak keluar tomatnya. Bisa bangkrut. Tapi apa yang terjadi? The rest is history, menjadi kesaksian yang luar biasa. Kingdom reality, tomatnya besar-besar. Amin. Tomatnya besar-besar saudara. Saya berdoa di periuk kita masing-masing. Jadilah imam bagi tanahmu. Karena Tuhan bless the land. Tuhan memberkati tanah itu. Saya rindukan semua sidang jemaat di sini diberkati Tuhan. Beri kesaksian. Dan saudara akan bersaksi. Saya dengar khotbah itu saya percaya. Saya imam. Saya minta ampun untuk perusahaan saya yang ngemplang pajak. Tapi saya mau di sini untuk menyelamatkan orang-orangnya. Saya berdoa untuk perusahaan saya. Tiba-tiba saudara jadi imam bagi perusahaan itu. Saudara perusahaan itu Tuhan katakan aku berkati. Karena ada imamnya di sana. Tanah itu mengeluarkan. Nanti katanya kalau
ada berkat dari luar negeri untuk bikin apa, Den? Peternakan ayam. Anak-anak mau bikin peternakan ayam di kampung-kampung. Berdoa, pitik. Dengar baik-baik. Ayo, jadilah gemuk. Makan yang banyak. Berarti ngomong seperti itu. Maka jadilah Nabi pitik. Ya, saudara bernubuat di atas pitik-pitik. Loh, saudara ketawa karena kita tidak biasa hidup dalam realitas itu. Itu menjadi cerita dongeng. Tapi ketika kita mendengar orang asli kesaksian semacam itu. Betul kan saudara? Apa yang terjadi? Iman kita bangkit. Ada satu yang alami, maka yang lain akan bangkit imannya. Saksikan. Kesaksian artinya apa? Lord, do it again. Saya berdoa tiap hari, tiap minggu. Bahkan bukan tiap minggu, tiap hari ada kesaksian di grup. Saya ngalami Tuhan, saya ngalami Tuhan, saya ngalami Tuhan. Saya tidak punya uang, saya buka dompet. Kamu harus diisi. Ya, caranya gimana? Saya tidak tahu, tapi Tuhan saya. Nah misalnya jadi wong edan, saudara. Kalau dilakukan terus menerus, kita edan randai kerjaan. Biar, ya orang mengatakan apapun, lakukan apa yang Tuhan suruh. We are the priest. Kita imamat yang rajani, imamat yang memerintah. Saya rubah cara pikir saya akan ngomong kepada jaringan doa nasional. Ini waktunya kita step up di dalam keadaan yang kalut semacam ini. Ini geopolitik tidak bagus. Harus ada imam dari bangsa ini yang ambil posisi katakan, Indonesia kamu akan baik-baik saja. Amin, saudara. Indonesia kamu akan diberkati. Kamu harus diberkati. There is prophecy over you. We cannot fail. Ada nubuatan atas Indonesia. Kita tidak boleh gagal. We cannot fail. I must fulfill this prophecy. Saya harus menggenapi nubuatan ini. Sepakat katakan amin, saudara. Amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan.